Mana Lipa? Ustazah ini banyak banget di sininya. Syifa Aulia angkat tangan. Mana Syifa suaranya? Syifa Aulia, ini angkat tangan. Oh, ada yang keluar. Oh iya. Oke, Ustazah lanjutin ya. Nah, tadi Nabila jawab katanya apa ya tadi? Budi Islam ya, Nabila ya. Mana Nabila di sini? Halo Iya, Nabila. Ustazah. Hai, halo. Oh iya, oke. Hai. Iya. Nah, kita akan bahas hari ini apa sih singkatannya BPI. BPI itu apa sih? Programnya kayak gimana? Isinya apa aja? Nah, Ustazah share dulu ya. Ditunggu sebentar. Bentar. Udah belum? Belum ya? Oke. Udah lagi proses ya. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum, Ustazah. Sudah kelihatan? Belum? Sudah. Udah. Oh, sudah. Ada yang sudah ya? Oke. Nah, Ustazah nggak kelihatan muka kalian nih karena lagi presentasi. Ustazah bagikan ya. Bentar. Nih udah ya. Nah, hari ini kita bahas tentang Bina Pribadi Islam SMPT Al-Quwa. Oke. Coba Ustazah mau diskusi dulu, tanya ke kalian ya. Di sini gambar apakah ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Apa? Ayo Bermain jawab. bersama. Bermain. Oke, apa lagi? Tadi yang jawab bermain. Apalagi tuh dari gambar itu sih mereka lagi ngapain ya? Baca kerja kelompok, Ustazah. Kerja kelompok. Menghafal, Bentar, Ustazah. ini udah slide kedua loh. Apa selesai satu? Proses kali ya? Oh, di kalian masih slide pertama. Iya, Ustazah. Ya. Udah pindah belum? Udah pindah? Belum, Ustazah. Apa ya? Belum, Ustazah. Belum. Bentar ya. Kenapa ya? Masih slide pertama? Iya. Iya, Ustazah. Iya, Ustazah. Kenapa ya? Bentar. Di Ustazah udah masuk slide kedua. Udah belum sekarang? Masih sama, Ustazah. Masih Sama. Coba. Kenapa ya? Bentar, Ustazah keluar dulu deh. Ya. Udah slide kedua belum? Sudah. Sudah. Ini aja ya. Yang bisa di Apa yang sedang mereka lakukan? Pesta. Kenapa? Pesta malam. Pesta. Iya, apalagi? Pesta malam. Pesta, apalagi selain pesta? Kenapa? Panggung. Kumpul. Berkumpul. Ya, apalagi? Itu di depannya ada apa tuh yang lagi main musik? Oh, mereka lagi apa tuh? Yang di depannya lagi pada ngapain tuh? Karaokean. Karaoke. Iya. Ustazah. Apalagi? Konser, Ustazah. Konser. Betul. Iya, benar-benar ya. Ada nggak yang pernah melakukan yang kayak gitu? Ayo, jujur. Pernah nggak nonton konser yang apa namanya? Nontonnya banyak banget sampai bejubel kayak gini gitu? Pernah nggak?
Enggak pernah. Belum pernah? Ustazah. Ada yang pernah nggak? Belum pernah, Ustazah. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, diingat ya, ini gambar pertama. Nah, Ustazah mau ke gambar kedua. Ini, mereka lagi ngapain? Tawuran. Tawuran, iya betul. Ada yang pernah lihat nggak tawuran kayak gini? Pernah Pernah. Pernah Di TV. di TV, oke. Kalau aslinya ada yang pernah lihat nggak? Enggak. Enggak. Pernah. Belum ya. Enggak. Enggak. Oke, bentar. Nah, dari gambar satu sama gambar kedua yang kalian lihat di situ, yang pertama kan tadi lagi nonton konser ya. Yang kedua lagi apa tadi? Tawuran ya. Tawuran. Coba Ustazah masuk ke yang slide berikutnya. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kata Rasulullah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian pasti mengikutinya. Kami sahabat tuh bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Nah, jadi yang kalian lihat gambar tadi, yang ada orang yang nonton konser dengan banyak penontonnya, ada orang yang lagi tawuran. Itu salah satu ya yang digembur-gemburkan sama Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan siapa kalian, generasi muda, ya. Generasi Islam selanjutnya. Nah, jadi yang Ustazah ingin kaitkan ayat ini, bukan ayat ya, maaf, hadis ini dengan fenomena-fenomena yang terjadi seperti sekarang, kita jangan sampai menjadi ini ya, pengekor buta. Pengekor buta itu berarti dia hanya sekedar ikut tren aja. Oh, trennya sekarang orang-orang pada nonton konser, aku juga pengen. Oh, sekarang orang-orang, misalnya yang cowok ya, tawuran, masa remajanya aku juga ikut kan lagi tren gitu. Nah, jangan sampai kalian nanti ketika sudah masuk ke SMP IT Al-Quwah, sudah menjadi generasi-generasi Islam, jangan sampai menjadi apa tadi? Ini ya, pengekor buta. Jadi dia hanya ikut tren aja. Trennya lagi apa dia ikut. Nah, ini adalah misi dari orang Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan generasi Islam. Gitu ya. Paham sampai sini tidak? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini. Ini ada video, mudah-mudahan bisa diputar ya. Nanti Ustazah cek dulu bentar. Maaf. Bisa diputar nggak ya? Bentar. Kok bisa ya, bentar ya. Ini kayaknya harus ditampilin dulu ya, Bu ya. Bentar, kalau ditampilin kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Slide-nya berubah nggak, Teh? Iya? Nggak berubah ya? Enggak berubah. Nggak berubah? Enggak berubah, Ustazah. Berubah, oke. Nah, kita putarin dulu ya. Udah kelihatan? Belum. Belum, Belum, Ustazah. Ustazah. Ini ada? Masih sama Ustazah. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Bentar, Ustazah close dulu lagi ya. Bentar, Ustazah hentikan dulu ya. Kita entire screen aja. Ya, kita mulai lagi ya.
Mana ya? Gitu. Kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak, Ustaz. Enggak ada. Dan dulu. Ada nggak? Ada. Ada, Ustazah. Ada Ustazah. Ada, Oh, Ustazah. dulu videonya terus. Bentar ya. Kemarin. Nggak bisa entire screen ya? Nggak bisa entire screen. Bentar. Bisa, Bu. Oh, udah belum? Nih udah nih. Pakai apa sering? Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Udah kelihatan belum? Udah, bentar. Udah. Kayaknya loading ya tadi ya. Kelihatan nggak? Belum. Ada Belum nggak? mulai, Ustazah. Belum. Ya, belum. Emang belum diklik sama saudara. Udah belum? Udah? Udah, Oke. Ustazah. Kita tonton dulu ya. Ustazah. Ya, loading tadi. Loading kali ya? Hmm? Oh, loading kali ya? Bentar ya, maaf. Atau saya puterin videonya ya. Ini belum itu. Poinnya. Poinnya. Ini Tadi kenapa di close? Ibunya apa? nggak di close, emang loading. Bentar. Hentikan dulu sekarang. Ya. Hentikan dulu. Oh, hentikan share dulu ya. Oke. Ntar ya Ustazah hentikan dulu share-nya. Kayaknya ada gangguan Masih sinyal. dulu poin bisa dulu share. Udah. Astagfirullah. Apa itu? Astagfirullah. Rata. Tunggu dulu ya semuanya.
Coba sebelum dimulai videonya, duduknya yang rapi dulu. Duduknya yang rapi ya. Jangan lupa diaktifkan kameranya. Ya colokannya 2 juta semua laptopnya. Bisa. Oh, juga sama sih. Hah? Kelihatan? Kelihatan? Suara Lina TV ya, Miss? Belum saja. Belum saja. Belum saja. Belum ada ya? Win. Oke, sabar dulu. Ya udah nggak apa-apa, skip aja. Kayaknya video nggak kuat deh, Renta. Kayaknya masih sinyalnya mungkin kurang mendukung. Aja. Ya, oke. Jadi kita nggak jadi nonton video ya. Aduh, jadi maaf ya karena videonya nggak bisa kalian tonton karena sinyal mungkin ya. Nah, di sini saya jelasin aja sedikit ya. Jadi di video ini itu tuh potongan film isinya beberapa anak siswa diminta sama gurunya untuk meneliti zaman kegelapan, zaman dulu gitu ya. Akhirnya zaman Islam zaman dulu. Nah, ketika mereka datang ke perpustakaan untuk meneliti, lihat dikasihlah sama penjaganya itu buku. Terus, nah ini kan film ya ceritanya, tapi benar sejarahnya. Ketika bukunya itu dibuka, dari buku itu keluar ilusi gitu ya. Ilusi itu kayak kalau di film kan jadi keluar manusia gitu ya. Nah,
manusia-manusia yang keluar dari buku ini itu menceritakan bahwa mereka itu zaman dulu menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Contohnya ada yang menemukan pesawat. Jadi pesawat yang kita pakai sekarang itu penemuannya itu sudah ada di zaman dulu, cuma dikembangkan sama ilmuwan-ilmuwan yang di barat gitu. Tapi sebenarnya itu awalnya dari ilmuwan Islam. Ada juga yang menemukan jam dunia. Nah, kalau kalian lihat, kalian bisa lihat jam di Indonesia, kalian bisa lihat waktu di London misalnya, di Mekah, di Madinah gitu, dari jam dunia ini. Penemuannya ada zaman dulu. Nah, dari buku itu banyak keluar ilmuwan-ilmuwan. Ternyata yang mereka tahu zaman itu zaman kegelapan, ternyata di zaman itu malah justru orang-orang Islam pada zaman dahulu sudah menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan gitu. Itu dari potongan sejarah. Dan sejarah ini bukan dongeng ya, tapi itu nyata. Jadi zaman dulu tuh umat Islam mencapai puncak kejayaan dengan menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, kemudian dikembangkan sama orang-orang barat sehingga kita sekarang bisa menikmati pesawat terbang ya. Terus yang untuk mengoperasi bedah dan sebagainya itu ditemukannya pada zaman umat Islam zaman dahulu gitu. Nah, kalau Ustazah mau bandingin sejarah yang tadi Ustazah ceritakan ini lewat film ini sama yang tadi gambar yang Ustazah sampaikan sebelumnya. Nah, kalian kira-kira pengen jadi yang mana? Pengen jadi yang ini, generasi yang pengekor buta yang ikut-ikutan tren aja, atau yang ini, menjadi generasi hebat seperti zaman dulu? Ayo, mau yang mana? Seperti zaman dulu, Ustazah. Pengen sama kayak zaman dulu ya? Zaman dulu. Coba saya tanya, apa hal hebat yang pernah kalian lakukan di SD? Apapun ya. Siapa yang mau duluan jawab? Apa? Satu-satu ya. Apa hal hebat yang pernah kalian lakukan waktu SD? Ayo, siapa yang berani jawab? Sebutin nama dulu ya. Aku ini misalnya. Nama aku, Ustazah nggak kelihatan wajah nih, langsung aja. Aku Ustazah, misalnya siapa namanya? Hal hebat yang pernah aku lakukan ini. Ayo, siapa yang berani duluan? Aku, Ustazah. Siapa namanya? Rahma. Rahma, apa hal hebat yang pernah Rahma lakukan? Mengikuti perlombaan di sekolah. Lomba apa tuh? Lomba tahfiz, Bu. Oh, Masya Allah, keren. Ya, bagus ya. Terima kasih Rahma. Siapa lagi selain Rahma? Nggak harus lomba ya. Saya aku pernah menolong orang tua di jalan yang mau nyebrang gitu. Itu juga hal hebat loh, jangan salah ya. Ayo, siapa yang berani lagi? Ini atas nama Toto Dharma, siapa nih namanya? Nama aslinya. Iya, coba siapa namanya? Suaranya nggak ada, Teteh sayang. Suaranya masih mute. Cek. Soundnya kali ya? Atau sinyalnya mungkin ya? Nggak ada suaranya. Atau boleh ketik di kolom chat kalau yang udah bisa. Ya, yang Ade Nur Rahma, Ade coba udah raise hand. Apa Ade? Hal hebat yang pernah Ade lakukan? Mana Ade? 30. Hafal apa? Uji publik. Uji publik juz 30, Masya Allah, keren. Luar biasa ya Ade sama Rahma tadi. Yang lain ada lagi nggak? Hal hebat itu tidak harus ikut lomba ya, boleh apapun. Kalau kemarin yang Iwan tuh jawabnya, aku pernah memungut sampah di jalan. Nah, itu juga hebat. Tidak semua orang mau ambil sampah di jalan terus dibuang ke tempatnya. Ya, tidak semua orang kayak gitu. Ada yang, ya udahlah, sampah di jalan ini cuek aja. Ada yang kayak gitu. Itu juga hal hebat ya. Dari hal yang kecil. Hal hebat itu dimulai dari hal yang kecil. Coba ada lagi nggak? Satu lagi deh. Siapa yang berani mengungkapkan hal wait ya, tuh the raise hand. Apa?
Iya, iya, Wens. Wens sih, Wens namanya. Mengikuti lomba di sekolah. Iya. Lomba apa, Lomba Wens? lomba lari. Lomba lari, Masya Allah. Bentar deh. Oke, Masya Allah, keren-keren. Udah, jadi 3 yang tadi ya, apapun yang pernah hal hebat yang kalian lakukan, terus dikembangkan, jangan sampai hal hebat yang pernah kalian lakukan ketika misalnya kalian ke SMP, itu jadi tidak dilakukan lagi, gitu ya. Jadi kita sepakat ya, kita mau jadi generasi yang ini nih, ya, seperti zaman dulu, ya, para sahabat zaman dulu. Nah, sekarang kita mau membahas apa sih BPI ya, Bina Pribadi Islam. Nah, coba dibaca ini. Bina Pribadi Islam itu ada 5 yang Ustazah sampaikan di sini ya. Pertama, program pembinaan dalam kelompok kecil. Jadi kelompoknya itu hanya terdiri kurang dari 20 orang. Jadi nanti kalian akan dikelompokkan kurang dari 20 orang, bisa 15 orang, bisa 10 orang gitu ya. Kemudian akan dibina oleh ustadz dan ustazah. Jadi nanti karena di sini kan dipisahkan laki-laki semua, perempuan-perempuan semua. Jadi nanti yang membinanya kalau yang akhwat atau yang perempuan sama ustazah. Kalau yang ikhwan sama ustadz nanti ya. Jadi satu kelompok kecil nanti ada mentornya bahasanya ya, pembinanya. Gitu. Pembinanya dari siapa? Dari ustadz dan ustazah yang ada di sini di SMPIT. Terus isinya apa aja? Isinya adalah ini. Nanti ada kegiatan yang fun juga. Ya, ada rihlah juga. Boleh curhat juga, ya. Curhatnya boleh ke temennya yang satu kelompok atau boleh ke ustadz dan ustazahnya. Terus ada kajian juga yang dibahas di situ. Nah, kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya 1 pekan sekali. Kalau semester kemarin itu biasanya di hari Jumat. Nah, nanti apakah berubah? Kita lihat nanti ya kalau kalian sudah ke sekolah. Terus nanti juga ada pemantauan ibadah harian. Jadi nanti dicek sama mentornya gimana sholatnya, dilaksanakan atau tidak. Terus ibadah yang sunnah, misalnya saum, misalnya tahajud ya, qiyamulail, sholat duha, dilaksanakan atau tidak. Gitu. Jadi nanti dicek sama mentornya setiap 1 pekan sekali lewat ini. Jadi tadi BPI itu singkatannya ini ya, Bina Pribadi Islam. Gitu. Jadi disingkatnya BPI. Ini ya, ini hal yang akan kita lakukan dalam kegiatan BPI. Oke, paham sampai sini anak-anak solehah? Insya Allah Pak. Ustazah. Ya. Itu, jadi nanti siap-siap kalau sudah kita masuk offline, nanti akan ustadz dan ustazah bagi kelompoknya. Kalian bisa berkelompok sama siapa aja, tergantung nanti ya, ada pembagiannya. Terus nanti ya sudah setiap pekan kita akan kumpul sama kelompoknya, sama mentornya. Nanti ngebahas ada kajian, ada rihlahnya juga. Kalau misalnya mau ngeliwat, ya kelompoknya boleh. Mau ngerujak, atau kalau yang perempuan tuh bisa nyeblak ya. Boleh sambil PPI gitu ya. Sambil curhat juga, sambil cerita-cerita juga boleh. Jadi di sini nanti kegiatannya akan dilaksanakan selama 1 pekan sekali. Oke ya. Nah, sebenarnya ini ada video yang Ustazah ingin putar, tapi karena tadi kan nggak bisa ya, kita nggak bisa puterin. Nah, video ini sebenarnya mungkin ada yang pernah lihat. Dari video ini sebenarnya kita belajar bahwa perbuatan baik atau amal baik itu dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Ada sampah, diambil. Ada orang yang kesulitan nyebrang, kita seberangkan gitu ya. Kita bantu. Jadi membantu itu tidak harus besar, tapi kita bisa mulai dari hal yang kecil. Jadi kita diajarkan di dalam BPI itu untuk menjaga pribadi kita, ya. Ini manfaatnya. Ini manfaat dari kegiatan BPI yang akan kita lakukan, di mana kita berharap bisa mengantarkan kalian, kita semua menuju khairu ummah. Khairu ummah itu artinya umat yang terbaik. Seperti zaman dahulu ya, para sahabat
yang bisa menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, tapi akhlaknya tetap terjaga. Nah, ciri-ciri khairul ummah itu apa aja? Nah, ciri-cirinya adalah satu, dia cerdas dan berwawasan luas, ya. Dalam arti wawasannya tidak itu-itu aja, pengetahuannya tidak hanya sebatas itu aja, tapi sangat luas, ya. Kemudian yang kedua, dia terhormat atau terjaga akhlaknya. Dan tadi yang Ustazah sampaikan, dia tidak menjadi pengekor buta. Jadi nggak ikut-ikutan. Trennya apa aku ikut, trennya ini aku ikut. Orang-orang pada buka hijab aku ikut. Nah, jangan sampai kita jadi pengekor buta. Maka dalam BPI kita terjaga, dibina terus sama mentornya, saling diingatkan dengan teman satu kelompoknya. Kemudian peningkatan amal ibadah, karena nanti dicek gimana sholatnya, gimana saumnya gitu, ibadahnya gimana. Aku lagi malas Ustadz, aku lagi malas Ustazah. Gimana caranya supaya nggak malas? Nah, nanti sharing di situ. Kemudian kita juga dilatih untuk mandiri ya, dengan cara tadi, walaupun kalian masih dikasih uang jajan sama orang tua, tapi nanti setiap kalau semester kemarin setiap Jumat kita ada momen untuk bersedekah, infak gitu ya. Maka kita keluarkan, sisihkan dari uang jajan kalian untuk bersedekah. Itu melatih kita supaya tidak menjadi mental meminta-minta pada orang lain gitu. Tapi sebaliknya, kita harus banyak memberi ya dengan uang yang ada yang kita pegang. Kan kalian belum bisa kerja sendiri, jadi uangnya sedapatnya kan dari orang tua. Nah, tapi disisihkan untuk bersedekah. Pahalanya kalau kita sudah balik untuk kita. Tapi kalau kita belum balik, pahalanya kemana? Buat orang tua kita. Tuh ya. Dan yang terakhir di sini, persaudaraan atau ukhuwah, saling peduli, saling menolong. Dalam kelompok itu diajarkan kita saling bantu, saling menolong, tapi dalam kebaikan ya, bukan dalam misalnya keburukan gitu, saling kerjasama bukan. Tapi kalau ada kebaikan, kalau ada teman yang susah, kita saling menolong di situ. Diingatkan oleh mentor atau pembinanya gitu. Nah, ini manfaat yang kita harapkan dari kegiatan BPI yang nanti ketika kalian sudah ke sini, itu insya Allah sudah bisa dilakukan ya. Pahim tuh, paham semuanya sampai sini? Pahim. Iya, Masya Allah. Itu aja ya. Sudah nih, hentikan dulu ya bentar. Biar bisa lihat wajah kalian. Udah ini ya. Udah kelihatan wajah Ustazah sekarang? Udah. Oke. Nah, penjelasan yang Ustazah sampaikan tadi ya. Coba ada yang bisa memberi kesimpulan nggak? Ustazah tuh ngejelasin tadi. Siapa yang berani? Ayo. Boleh langsung raise hand atau langsung di non-aktifin aja voice-nya. Saya langsung ngomong. Boleh. Siapa yang berani? Kesimpulannya apa menurut ya Ade Nur Rahmah? Kan Ade. Jangan menjadi pengekor buta. Jangan jadi pengekor buta tuh apa sih, Dik? Yang ngikutin tren-tren gak jelas. Iya benar. Yang mengikuti tren gak jelas. Oke, kasih bagus buat Ade ya. Bagus, Masya Allah. Ada lagi nggak? Satu lagi. Siapa yang berani menyimpulkan kita tuh hari ini tadi, tapi jangan sama-sama Ade jawabannya ya. Tadi kan Ade jangan jadi pengekor buta itu. Ada lagi yang selain Ade yang ingin menambahkan? Ada? Ayo belajar untuk berani ya. Siapa lagi? Ada tes tetes. Tes tetes siapa yang sedang nggak ada namanya? Siapa namanya ini? Sarah. Siapa Sarah? Iya, Sarah. Ya. Untuk memperkuat persaudaraan. Untuk memperkuat persaudaraan. Oke. Bagus, Masya Allah. Namanya tadi siapa ya? Sarah saja, Sarah. Sarah. Oke, makasih Sarah. Tadi Sarah sama Ade ya. Masya Allah. Oke. Iya betul ya. Nah,
garis besarnya yang tadi kata Ade sampaikan, jangan jadi pengekor buta, kemudian mengikat persaudaraan, itu tuh apa sih yang harus dilakukan gimana gitu. Jadi jangan jadi pengekor buta sama mengikat persaudaraan itu lewat apa? Lewat kegiatan apa? Yang tadi Ustaz jelasin, programnya apa tadi? BPI. Tingkatannya tadi apa, BPI? Pribadi Islam. Pribadi Islam. Pribadi Islam. Siswa. Oh. Coba, ini ada rewardnya ya. Ustazah tanya, siapa yang mau, yang berani dalam pribadi Islam itu akan ngapain aja? Akan Toto berpuasa Darmanto nih, siapa? Toto Darmanto yang anak orang tuanya apa? Sama siapa nih? Toto Darmanto. Ini nih, ayo dibuka kameranya. Yang raise hand duluan. Namanya siapa teh? Toto Darmanto namanya siapa? Ada suaranya ya? Ternyata nggak ada suaranya deh. Aduh, kasihan nggak ada suaranya. Suaranya mute. Kedengeran ya? Aduh, iya. Ya, nggak apa-apa. Coba siapa lagi? Iya, maaf ya Teh, suaranya nggak ada, jadi sudah nggak kedengeran. Teh jawabnya apa? Miatul Humro, siapa? Yang mana? Miatul Humro. Apa? Dalam BPI kita akan ngapain aja? berpuasa Ustazah. Berpuasa? Iya. Apalagi? Udah. Udah. Oke. Siapa lagi tadi yang kata satu lagi? Zahra angkat tangan dong enggak? Ada lagi. Eka Novita. Iya, Ustazah. Dengeran nggak suara aku? Apa? Dalam BPI kita mau ngapain? Berinfak, Ustazah. Benar. Berinfak, terus. Berinfak. Oke. Dia berpuasa ada yang berinfak ya. Oke, ada lagi nggak? Tadi kan Ustazah tuh ada gambar, terus di pinggirnya ada kolom BPI itu akan ngapain aja gitu. Itu nanti ngapain aja gitu. Tahu nggak? Siapa? Arif nih, Arif. Iya, namanya siapa tadi? Kaila. Kalila. Iya. Iya, Kalila. Ngapain aja Kalila? Program pembinaan dalam kelompok kecil. 2. Berisi kegiatan, PAN, khilaf, curhat, dan lain-lain. Dibina oleh Ustazah mentor. Dilaksanakan sepekan. Pembentukan ibadah harian. Oke, Masya Allah. Udah lengkap ya? Lihat contekan, lihat catatannya. Oke, keren. Oke, makasih Kalila. Ya, jadi gitu ya, yang tadi saya jelasin lagi. Jadi dalam BPI itu nanti isinya kita selain kajian juga ada yang kegiatan yang fun, istilahnya gitu, ada curhatnya, nah itu. Nah, tapi dibungkus dalam kegiatan yang namanya Bina Pribadi Islam, dilaksanakan 1 pekan sekali. Supaya tadi tujuan yang teman-teman tadi sampaikan ya, jangan sampai kita jadi generasi pengekor buta, ikutannya cuma tren-tren aja. Tapi kita dibina supaya kita menjadi generasi seperti zaman dulu ya, seperti zaman Islam keemasan yang tadi videonya Batal Ustazah tampilkan di situ, ada penjelasan bahwa zaman dulu tuh mereka menemukan banyak ilmu pengetahuan ya lewat lewat penelitian, lewat kalau sekarang mungkin sekolah gitu ya.
kegiatan BPI tumbuh dalam diri kalian ya prinsip bahwa saya adalah generasi muslim yang hebat ya. Paham sampai sini anak-anak solehah? Insya Allah Insya paham. Allah. Insya Allah paham Ustazah. Paham Ustazah. Insya Allah paham Ustazah. Masya Allah. Jadi Ustazah tanya, siap nggak ikut kegiatan BPI nanti? Insya Allah Siap. 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 Udah ikut? Insya Allah ya Ustazah. Ya, jempolnya apa dong? Siap Ustazah gitu. Siap ikut kegiatan BPI? Siap Ustazah. Siap Ustazah. Ya, insya Allah. Insya Allah keren. Iya. Nah, itu ya kurang lebih yang Ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk kalian semua nanti supaya ketika sudah masuk offline kalian sudah tahu nih program apa aja yang akan dilakukan. Ya, salah satunya adalah kegiatan BPI ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari Ustazah kalau tadi ada banyak kesalahan teknis ya. Sinyal dan sebagainya dan mudah-mudahan menjadi semangat buat kalian nanti untuk belajar di SMPT Al-Quwa ya. Sudah tutup, terima kasih perhatiannya, terima kasih jawabannya, terima kasih keaktifannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kepada Ustazah Nur, terima kasih telah menyampaikan materinya. Kasih bagus dulu untuk Ustazah Nana, gimana? Bagus. Masya Allah. Ya, semoga materinya bisa kalian manfaatkan, bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.58, kalian boleh beristirahat selama 10 menit. Boleh makan, boleh minum, boleh mematikan kameranya, tapi tidak boleh live. Tetap di Google Meeting, oke? Ya, silakan beristirahat terlebih dahulu. Selama 10 menit ya. Ya Ustaz. Oke.
Halo. Istirahatnya boleh diperpanjang sedikit ya sambil nunggu pemateri. Silakan untuk makan, minum, ngopi-ngopi, nyemil-nyemil terlebih dahulu. Dan jangan lupa siapkan catatannya. Ya Ustazah.
Baik, waktu istirahat telah selesai. Silahkan diaktifkan lagi kameranya, data semuanya. Aktifkan lagi ya, karena pematerian kedua akan segera dimulai. Ya, Ustazah. Ya. Sok, silakan semuanya buka kameranya terlebih dahulu. Udah, duduk yang rapi. Duduk yang rapi lagi, disimpan makanannya. Perhatikan pematerian yang kedua. Dan jangan lupa siapkan catatan-catatannya. Alat tulisnya dipersiapkan. Baik, sudah siap semuanya menerima pematerian? Iya. Siap, Ustazah. Insya Allah siap Ustazah. Sok, silakan yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk diaktifkan. Halo, yang belum mengaktifkan kamera. Duduknya yang rapi, posisi kameranya. Ya, semuanya mengaktifkan kamera. Hilda, silakan diaktifkan dulu kameranya. Baik, jika sudah siap, selanjutnya akan ada pematerian dari Ustadz Agus. Silakan disimak. Jangan ada yang berisik, harus fokus kepada Ustadz Agus. Disilahkan. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua, kepada Antuna semua yang sudah bergabung dalam MPLS di hari ketiga. Mudah-mudahan di hari ketiga ini Antuna semua tetap berada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah, dan bisa menyimak apa yang Ustadz sampaikan di pertemuan hari ini. Seperti yang sudah diagendakan sebelumnya untuk pertemuan di hari ketiga ini berkaitan dengan pengenalan kurikulum. Nah, sebelum Ustadz memaparkan materi, mohon tunggu sebentar. Ustadz akan share slide terlebih dahulu kepada Antuna semua. Bentar ya. Ya. Bentar, masih loading. Oke. Nah, ini kelihatan saya nggak ada.
Masih coba darinya. Oke, sedikit ya, perkenalkan nama Ustadz adalah Agus Irmansyah. Untuk pertemuan hari ini, Ustadz diberikan amanah dari tim MPLS untuk sedikit dengan Antuna semua berkaitan dengan kurikulum atau mungkin di materinya pengenalan kurikulum bahasanya. Nah, untuk pengenalan kurikulum ini Ustadz sebenarnya sudah menyediakan slide, tapi slide-nya mohon maaf belum bisa terbuka dengan baik. Rada sedikit harus menunggu. Nah, mungkin sepintas Ustadz akan sedikit memaparkan apa sih itu kurikulum. Mungkin yang pernah dengar di sekolah sebelumnya terkait dengan kurikulum atau identiknya mungkin ada bahasanya adalah bahasa kurikulum. Atau mungkin pernah juga dengar istilah kurikulum 2013 atau mungkin bahasa lainnya yang berkaitan dengan istilah-istilah kurikulum. Nah, di pertemuan hari ini Ustadz akan menyampaikan materi pengenalan kurikulum di SMP IT Al-Quwah lingkupnya. Nah, terkait dengan materi pengenalan kurikulum ini, sebenarnya acuan untuk kurikulum di SMP IT Al-Quwah itu ada dua. Pertama, merujuk kepada kurikulum nasional yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, sesuai dengan sekolah yang tujuan sekolah ini, tujuan yang ada di sekolah ini merujuk kepada Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT. Jadi di SMP IT Al-Quwah menggunakan sistem kurikulum gabungan antara kurikulum nasional atau kedinasan dengan kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT. Bagaimana penerapannya di SMP IT Al-Quwah? Penerapan. Bentar. Loadingnya agak sedikit loading. Yang lain tadi membuka slide-nya. Oh. Ada slide di sana. Silakan, kelihatan nggak slide-nya? Silakan punten dibantu ya. Punten di. Belum? Nah, ini ada. Kau sini ti. Oke. Ada tampak? Ada. Ini udah di. Mohon tunggu presentasinya jalan. Hah? Masih nyalon. Nah ini ya. Sedangkan apa? Pakai PowerPoint aja tuh. Oh, tuh jalan. Tidak loading kan. Emang butuh internet gede. Nah, ada ya? Oke. Bentar, masih membuka filenya ya.
masih membuka presentasinya. Kayaknya butuh waktu. Mohon ditunggu, mungkin bisa sambil bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, tampak ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah, judulnya pengenalan kurikulum Islam terpadu al-ukhuwah. Kita singkat saja dengan istilah kita. Kita itu adalah kurikulum Islam terpadu al-ukhuwah. Nah, berkaitan dengan kurikulum, sebelum lebih jauh Ustadz memaparkan terkait dengan muatan kurikulum dan sebagainya, kemudian perangkat yang digunakan seperti apa, kemudian yang terlibat dalam kurikulum itu siapa saja. Nah, sedikit Ustadz akan menyampaikan ini, mengawali dengan ini. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perlu kita garis bawahi satu kalimat. Di sini ada kalimat yang menyatakan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Bersyukurlah kita sebagai seorang siswa, kita adalah salah satu orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah. Dan niscaya Allah akan mengangkat derajat kita dibanding dengan orang-orang yang tidak berilmu. Seperti itu intinya. Kurang lebih seperti itu. Dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Oke, lanjut ya. Kurikulum, pengertian kurikulum. Istilah kurikulum itu sering didengar ketika di SD atau di sekolah sebelumnya. Ada yang disebut dengan wakasek kurikulum mungkin. Kemudian ada yang disebut dengan istilah kurikulum 2013 dan sebagainya. Istilah kurikulum ini kerap kita dengar, namun mungkin ada yang belum tahu pengertian kurikulum itu apa sih. Nah, di sini. Kurikulum itu merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu jenjang pendidikan. Gitu. Jadi kurikulum ini merupakan perangkat untuk mengajar intinya, atau perangkat pembelajaran yang dipegang oleh guru pada suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Intinya kurikulum ini adalah jantungnya dari suatu sekolah atau suatu pendidikan. Ketika sekolah menentukan kurikulum seperti ini, itu akan menggambarkan proses yang ada di dalamnya seperti apa. Itu terkait dengan kurikulum. Kurikulum itu adalah jantungnya suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Tuh, seperti itu. Oke, kurang lebih itu terkait dengan pengertian kurikulum. Nah, seperti yang tadi Ustaz sampaikan di awal sepintas, kurikulum Islam terpadu al-ukhuwah ini mensinergikan atau mengkombinasikan bahasanya. Mengkombinasikan antara kurikulum kedinasan atau kurikulum nasional dengan kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu. Nah, di luar ini ada juga muatan kurikulum sebagai titipan dari daerah. Kalau di kita mungkin kurikulum titipan Provinsi Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Dan ada juga muatan kurikulum nanti yang dikhususkan atau yang menjadi kekhasan dari sekolah Islam terpadu al-ukhuwah. Oke, seperti ini. Intinya kurikulum yang dipakai di SMPIT Al-Ukhuwah itu mengkombinasikan antara kurikulum nasional kedinasan dengan kurikulum jaringan Islam, jaringan sekolah Islam terpadu atau JSIT.
disinergikan sehingga membentuk suatu kurikulum yang utuh yang bisa mengcover seluruh kegiatan sekolah, mulai dari program-program, kemudian kegiatan-kegiatan, sampai dengan nanti outputnya seperti apa. Itu tergambar semuanya dalam kurikulum SMP Islam Terpadu Al-Ukhuwah. Seperti apa mensinergikannya? Mensinergikan dari kurikulum nasional dan kurikulum JSIT itu menghasilkan atau mewadahi muatan kurikulum dari nasional dan JSIT. Nah, muatan kurikulumnya seperti apa? Ya, kita lihat di sini. Muatan kurikulum Sekolah Islam Terpadu Al-Ukhuwah itu terdiri dari muatan kurikulum nasional dan muatan kurikulum JSIT ditambah dengan muatan kurikulum kekhasan daerah, muatan lokal, dan kurikulum kekhasan SMPIT Al-Ukhuwah. Muatan kurikulumnya terdiri dari 13 muatan kurikulum. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti Islam. Mungkin di sekolah-sekolah lain itu bahasanya pendidikan agama dan budi pekerti saja. Seperti itu. Di kita pun sama sih sebenarnya, hanya kita menambahkan nilai Islam dan kita khusus agama yang dipelajari di SMP Al-Ukhuwah ini hanya Islam saja. Islam saja. Yang pertama. Jadi yang pertama, muatan kurikulum yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti Islam. Yang keduanya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Ya. Kemudian ada bahasa Indonesia. Kemudian ada matematika, bahasa Inggris, IPA terpadu, IPS terpadu, pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian seni budaya, prakarya, informatika, bahasa Sunda dan bahasa Arab. Ini penggabungan dari kurikulum nasional, kurikulum JSIT, kurikulum daerah, dan kekhasan SMPIT Al-Ukhuwah. Yang menjadi kekhasan kurikulum SMPIT Al-Ukhuwah. Itu. Oke. Kalau kita lihat dari muatan kurikulum ini, ternyata inilah yang disebut dengan istilahnya mata pelajaran. Nah, dari muatan kurikulum ini kita ambil kesimpulan, muatan kurikulum ini menggambarkan mata pelajaran yang ada di SMPIT Al-Ukhuwah. Muatan kurikulumnya ini, atau mata pelajarannya ini. Nanti mungkin ada tambahannya dari kokurikuler, ada dari ekstrakurikuler, tapi di luar ini. Kokurikulernya menggambarkan apa? Menggambarkan kekhasan sekolah juga. Yaitu ada bina pribadi Islam, kemudian ada kegiatan refleksi pekanan wali kelas, kemudian ada bimbingan konseling, seperti itu. Itu muatan kurikulum, muatan kokurikulernya. Kemudian ekstrakurikulernya seperti apa? Ekstrakurikulernya nanti ada BES, Badan Eksekutif Siswa, atau mungkin kalau di sekolah lain itu namanya OSIS. Kemudian ada pramuka, ada panahan, dan sebagainya. Ekstrakurikuler sebagai muatan kurikulum penunjang di SMPIT Al-Ukhuwah. Ustadz tidak gambarkan semuanya. Yang akan Ustadz munculkan adalah yang berkaitan dengan muatan kurikulum ini saja, yang berkaitan dengan mata pelajaran. Oke, siapa saja yang terlibat di sini? Kalau tadi kita berbicara mata pelajaran, otomatis akan ada guru yang mengampu tiap mata pelajaran tadi. Pendidikan agama dan budi pekerti Islam, itu nanti gurunya untuk kelas 7 adalah Ustadzah Madin. Udah kenal mungkin ya, waktu pengenalan guru kemarin di sesi pertama. Kemudian untuk selanjutnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu nanti ada Ustadz Ridan. Untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ya gurunya itu saja Ustadz Ridan. Kemudian bahasa Indonesia nanti ada Ustadz Mahul dan Ustadzah Ayu. Matematika
Ada Ustadz Agus, kemudian ada Ustadzah Mia. Ada juga Ustadzah Uis, tapi tidak muncul di sini karena tidak mengajar di kelas 7 Ustadzah Uis. Kemudian ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu Ustadzah Nunui dan Ustadzah Tita. IPA terpadu. IPA terpadu untuk kelas 7 itu Ustadzah Gina. Sebenarnya ada yang lainnya. Yang lainnya Ustadzah Mia dan Ustadzah Tias. Tapi yang mengajar di kelas 7 adalah Ustadzah Gina. Selanjutnya ada IPS terpadu. IPS terpadu itu Ustadzah Nena. Selanjutnya pendidikan jasmani dan olahraga itu Ustadz Didin. Seni budaya, nah seni budaya yang ada di samping Ustadz yang tadi membuka acara, Ustadzah Ken. Prakarya Ustadz Didin dan Ustadzah Gina. Informatika ada Ustadz Nanto yang jadi operator di sini. Kemudian bahasa Sunda Ustadzah Novi, bahasa Arab Ustadz Gali. Itu untuk guru mata pelajaran dari masing-masing mata pelajaran yang ada di SMP IT Al-Quwa. Nah, nanti ketika sudah berada di sini mungkin akan lebih dekat, akan lebih kenal bersama dengan beliau semuanya. Bagaimana alur belajar di SMP IT Al-Quwa? Seperti ini alurnya. Ada open learning 15 menit waktunya, kemudian activity class 15 menit waktunya, kemudian more teaching and motivation 5 menit waktunya, kemudian ada concept understanding 30 menit waktunya, kemudian ada close the lesson 15 menit. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Sunda itu membuka pembelajaran, aktivitas di kelas, kemudian power teaching dan motivasi, kemudian selanjutnya merumuskan konsep, kemudian yang terakhir menutup pembelajaran. Oke, kita pahami satu persatu. Open learning 15 menit waktunya. Ngapain kegiatannya? Itu kegiatannya adalah proses awal ketika Antuna akan memulai pembelajaran. Dimulai dari doa, kemudian guru menyapa, kemudian guru mengondisikan kelas dengan ice breaking, dengan game dan sebagainya, sehingga di awal pembelajaran itu akan terkesan lebih menyenangkan dan Antuna semua sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi 15 menit itu kegiatannya. 15 menit yang pertamanya. Oke, lanjut. Activity class 15 menit. Ngapain kegiatannya? Kegiatannya adalah telaah dan eksplorasi. Telaah apa yang ditelaahnya? Yang ditelaah itu bisa video, bisa lingkungan, bisa media pembelajaran. Pokoknya yang melibatkan dalam sebuah kegiatan menelaah atau mengamati. Seperti itu. Telaah dan eksplorasi. Eksplorasinya ngapain? Eksplorasi itu bisa mengumpulkan konsep. Dari siapa? Dari hasil pengamatan tadi. Sumbernya di mana? Sumbernya adalah media tadi. Dan informasi yang disampaikan oleh guru. Atau konsep yang disampaikan oleh guru. Tapi bukan berarti konsep semuanya seperti ceramah sih. Tidak seperti itu. Hanya menyampaikan konsepnya seperti apa. Tapi itu juga mengumpulkan konsep itu secara bersama-sama dengan siswa gitu. Nanti akan lebih tergambar ketika sudah ada di sini mungkin. Kalau diceritakan mungkin akan bertanya-tanya seperti apa sih mengumpulkan informasi teh. Ya nanti mungkin di sini akan lebih jelas ketika sudah berada di sini. Jadi untuk activity class kegiatannya 15 menit, mengamati dan eksplorasi. Eksplorasi juga bisa bertanya jawab sih, tanya jawab antara teman mungkin atau tanya jawab dengan guru dan sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya untuk activity class ini mengumpulkan informasi melalui pengamatan, itulah intinya. Oke, setelah konsep didapatkan bagaimana selanjutnya? Selanjutnya di power teaching. Power teaching ini seperti apa? Power teaching itu bagi informasi dengan teman. Nah, biasanya dalam kegiatan power teaching ini berbagi informasi
antar teman teh secara dua orang. Nanti orang yang pertama misalkan si A menyampaikan informasi materi yang sudah dapatnya kepada si B. Kemudian ditukar si B kepada si A. Seperti itu bergantian. Hingga semuanya bisa memahami konsep materi yang tadi diamati. Untuk apa konsep materi tersebut? Untuk digunakan dalam kegiatan merumuskan dan presentasi pada tahapan konsep understanding. Itu. Jadi nanti setelah di power teaching, kemudian konsepnya diolah sama antunas semua, dirumuskan menjadi sebuah penyelesaian masalah yang ada di kegiatan merumuskan dan presentasi. Bisa juga dalam kegiatan merumuskan dan presentasi ini, merumuskannya dalam bentuk menyelesaikan latihan soal. Menyelesaikan latihan soal yang diberikan oleh guru, kemudian hasil pengerjaannya nanti dipresentasikan. Teknis mengerjakannya seperti apa? Apakah sendiri-sendiri atau berkelompok? Itu tergantung kepada nanti teknis gurunya. Ada yang perorangan, ada yang berkelompok. Tapi walaupun kelompok biasanya tidak lebih dari 4 orang. Jadi dalam satu kelompok itu maksimalnya 4 orang, minimalnya 3 orang. Itu untuk kegiatan merumuskan. Merumuskan penyelesaian soal misalkan. Itu 3 orang atau 4 orang. Nah, setelah dirumuskan penyelesaiannya baru dipresentasikan. Belajar berbicara di hadapan orang banyak dengan cara presentasi. Nanti dibimbing oleh gurunya. Dari masing-masing kelompok itu wajib presentasi. Seperti itu. Itu untuk kegiatan konsep understanding, merumuskan dan presentasi. Terakhir di kegiatan penutup, ada yang disebut dengan istilah validasi. Apa validasi? Validasi itu adalah meluruskan. Apa yang diluruskan? Tadi hal-hal yang kurang tepat dalam kegiatan presentasi kelompok itu diluruskan oleh guru. Yang sebenarnya teh seperti apa sih penyelesaian soalnya gitu. Yang cara menulis itu yang sebenarnya seperti apa sih gitu. Itu dalam kegiatan validasi. Selanjutnya ada kegiatan refleksi. Refleksi itu artinya menyampaikan kesan mungkin ya, atau evaluasi selama proses pembelajaran teh, apa yang kurangnya dari proses pembelajaran yang dilaksanakan teh, apa yang perlu diperbaiki di pertemuan selanjutnya, apakah kegiatan diskusinya ataukah kegiatan presentasinya atau keaktifan nanti ketika di kelas seperti apa. Itu yang ada dalam kegiatan refleksi. Refleksi itu adalah suatu proses untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu. Itu untuk refleksi. Kemudian akan bersama-sama dengan guru menyimpulkan. Apa yang disimpulkan? Yang disimpulkan itu adalah materi yang dipelajarinya. Selama satu pertemuan itu kita belajar apa saja. Misalkan belajar A, B, C. Seperti itu. Jadi dalam kegiatan menyimpulkan itu, yang menyimpulkannya nanti siswa dibimbing oleh guru. Setelah menyimpulkan, kita ada aplikasi. Aplikasinya aplikasi apa? Aplikasi duniawi dan ukhrawi. Apa manfaat dari materi yang dipelajari untuk kepentingan hidup di dunia sekarang? Dan untuk nanti bekal kita di akhirat. Secara rincinya nanti akan dipahami mungkin ya ketika mulai belajar di sini. Jadi tahapan-tahapan ini adalah tahapan pembelajaran ketika di kelas nanti seperti ini tahapannya. Jadi waktunya 80 menit untuk satu pertemuan. Gitu.
mulai dari activity class sampai dengan nanti tahapan terakhir. Seperti itu. Itu berkaitan dengan model pembelajaran terpadu. Nah, terpadu ini mohon maaf, terpadu ini terdiri dari kegiatan telaah, kemudian eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi, dan ukhrawi. Ulangi, terpadu ini terdiri dari langkah-langkah telaah, eksplorasikan, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, manfaat duniawi dan ukhrawi. Jadi model pembelajaran terpadu itu intinya gitu. Kegiatannya seperti itu. Mulai dari telaah sampai dengan manfaat duniawi dan ukhrawi. Jadi kalau kita ilustrasikan pembelajaran di SMP IT Al-Ukhuwah itu bagaimana cara kita menelaah suatu objek, kemudian dari telaah tersebut bersama-sama dengan teman-teman atau guru untuk mengeksplorasi, saling bertanya sehingga muncul sebuah pemahaman. Ketika pemahaman itu didapat, bagaimana cara menerapkan pemahaman itu untuk menyelesaikan soal yang diberikan atau permasalahan yang diberikan. Nah, setelah itu dirumuskan bersama-sama penyelesaiannya. Setelah penyelesaian dirumuskan bersama-sama, kemudian dipresentasikan. Nah, setelah dipresentasikan, aplikasikan. Apa manfaatnya untuk duniawi dan apa manfaatnya untuk ukhrawi? Itu alur pembelajarannya. Mulai dari pemahaman konsep sampai dengan manfaat itu akan didapatkan dalam proses pembelajaran terpadu. Telaah, eksplorasi, kemudian rumuskan, presentasikan, aplikasi, manfaat duniawi dan ukhrawi. Ada 7 tahapan dalam proses pembelajaran. Bisa dipahami ya? Minimal bisa memahami terpadu teh apa gitu. Terpadu itu terdiri dari 7 langkah, Ustadz. Yang pertama telaah, eksplorasikan, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, ada manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Oke, bisa dipahami ya? Itu alur pembelajaran di kita. Tentunya dalam proses pembelajaran ini nanti setiap langkahnya tidak akan monoton seperti ini. Nanti ada ice breakingnya, ada motivasinya, ada diskusinya. Pokoknya akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan hanya mengikuti pembelajaran ceramah saja. Makanya kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran di SMP Al-Ukhuwah ini dengan lancar ketika nanti akan memulai pembelajaran. Tidak ada halangan-halangan tentunya. Oke, itu terkait model pembelajaran terpadu. Selain model pembelajaran terpadu, di SMP Al-Ukhuwah juga menerapkan pendekatan dan beberapa metode pembelajaran lainnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan pendekatan kontekstual teaching and learning. Pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang keduanya ada yang disebut dengan metode power teaching. Tadi sempat diulas power teaching seperti apa. Ya, kita lebih jelasnya nanti di sini. Pembelajaran berbasis project based learning. Seperti apa project based learning? Oke, kita lihat satu persatu. Ini yang disebut dengan pendekatan kontekstual teaching and learning. Di sini ada 2 gambar. Gambar ini menggunakan konsep atau teori yang disebut dengan istilah teori atau teorema Pythagoras. Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Bagaimana cara menghitung panjang sisi bawahnya, kemudian sisi tegaknya, kemudian sisi miringnya. Selain dengan teorema Pythagoras menyelesaikan permasalahan kontekstual ini, masalah sehari-hari ini yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ini juga
menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Jadi intinya pendekatan kontekstual itu mengajak siswa untuk mengetahui manfaat dari setiap materi yang yang dipelajarinya di kelas. Belajar teorema Pitagoras, apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Belajar kesebangunan dalam segitiga, apa manfaatnya? Ini juga manfaat. Kemudian belajar apa lagi? Itu dah. Setiap pelajaran intinya akan disampaikan manfaat-manfaatnya untuk keperluan di dunia. Seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari untuk penyelesaian masalah sehari-hari tentunya. Ya, habis waktunya ya. Waktunya hampir habis. Oke, lanjut. Metode power teaching dalam pembelajaran. Power teaching itu adalah berbagi. Apa yang dibagikan? Yang dibagikan adalah konsep utuh dari materi yang diajarkan oleh guru. Contohnya, rumus untuk menghitung panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku adalah menggunakan teorema Pitagoras. Itu konsepnya. Sekali lagi, rumus untuk menghitung panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku salah satunya menggunakan teorema Pitagoras. Itu konsepnya. Nah, setelah diketahui konsep tersebut dibagikan dengan teman terdekat, yang seperti Ustadz mungkin, Ustadz Aken ya. Pendekatan kan, jadi berbagi. Ustadz menyampaikan kepada Ustadz Aken, setelah beres, Ustadz Aken menyampaikan kepada Ustadz. Itu kurang lebih seperti itu. Itu konsep power teaching dalam pembelajaran. Lanjut. Tadi sempat disinggung berkaitan dengan istilahnya project based learning. Oh, sebelum sana. Sebelum ke sana, ada contoh ini, contoh sedikit power teaching ya, bentar ya. Dari kemarin ya, video saat awal. Bentar. Saya ingin menunjukkan video power teaching terlebih dahulu. Ini ada power teaching contohnya. Nah, ini contoh power teaching. Ini kegiatan diskusi. Oke. Ini. Ya. Itu mungkin terkait dengan sepintas terkait dengan kurikulum yang ada di SMP IT Al-Ukhwah. Untuk selanjutnya, karena waktu kita terbatas juga, secara lebih rinci mungkin berkaitan dengan kurikulum SMP IT Al-Ukhwah, mulai dari pemahaman antuna semua sampai dengan aplikasinya, nanti akan didapatkan ketika sudah berada di sini. Dan yang Ustadz sampaikan barusan juga mungkin akan dirasakan ketika nanti antuna sudah berada di sini. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Silakan mikrofonnya boleh dibuka. Kalau ada yang mau bertanya, Ustadz persilahkan. Gak ada? Berarti Ustadz yang bertanya ya. Kalau gak ada yang bertanya, berarti Ustadz yang akan bertanya. Yang bisa nanti akan diberikan iwun oleh panitia. Oke, pertanyaan Ustadz. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari langkah-langkah apa saja model pembelajaran terpadu
Yang bisa boleh angkat tangan. Ustaz. Siapa yang duluan? Miatul. Siapa Miatul itu nama aslinya? Tijah. Yang nama akunnya Miatul Humro. Siapa? Intan Kaila, Pak. Siapa? Intan Kaila. Nah, Intan, sok silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian boleh memberikan jawaban. Intan Kaila Permatasari. Dari Langkah-langkah eksplorasi, aplikasikan, eksplorasi, rumuskan. ulangi. Pertama, Langkah-langkah eksplorasi, aplikasikan, eksplorasi, rumuskan. aduh sayang sekali kurang lengkap Intan. Saya berikan kesempatan satu kali lagi. Kalau misalkan tepat, rewardnya jadi milik Intan. Tapi kalau misalkan kurang tepat, nanti akan Ustadz berikan kepada yang lain. Langkah-langkahnya terdiri dari terpadu. Pasti awalnya T. T-nya apa? Lain. T-nya pertama. Lupa, Pak. Oke, ya rewardnya jadi milik Intan atas keberaniannya. Terima kasih Intan ya. Insya Allah nanti rewardnya akan disampaikan oleh panitia. Terima kasih. Itu saja mungkin dari Ustadz untuk pengenalan kurikulum. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lebih memotivasi Antuna semua untuk segera bergabung di SMP ITE Al-Ukhuwah untuk bisa belajar bersama kami di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bagus. Jangan dulu keluar. Bagus. Masya Allah. Mohon jangan dulu ya. Halo, masih ada? Ada Ustazah. Ada Ustazah. Ada Ustazah. Alhamdulillah, pencarian telah selesai. Semoga apa yang Ustaz dan Ustazah sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Jangan dulu live ya. Alhamdulillah, acara MPLS tahun 2021 ini telah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Halo, masih ada? Enggak, Ustazah. Udah saja. Sampai ketemu di pondok ya. Sampai ketemu di sini nanti. Ya, Ustazah. Ya, Ustazah. Ya, Ustazah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih mengikuti MPLS tahun ini. Terima kasih. Lele, ketemu lagi nanti ya di pondok. Ya, Ustazah. Ya, Ustazah. Ya.
Halo guys. Yang bikin grup siapa? Sumpah. Naysila yang bikin grup. Apa? Masukin aku dong. Siapa? Jahwa. Atau mana? Sekarang itu yang lainnya. Coba Toto gak ada anak. Gak ada anak sih nah. Siapa tadi yang mau? Lagi tulis nomor telepon. Masuk grup siapa? Foto mana foto? Bentar. Tadi siapa yang mau masuk grup? Tadi itu kan. Yang mana sih tadi nggak tahu. Jahwa Nuriata cantik. Siapa yang belum? Itu ada apa sih? Nomor WA-nya aja. Iya. Iya, nomor WA-nya aja. Ya itu tulis Tadi masuk kita. tulis di komen. Di chat. Ada ibu. Aku mau. Siapa tadi yang mau masuk? Aku Jahwa. Nomor 12244 Grup apaan? 634 Bisa. Tong dua, otra bisa. Bu, ini sudah selesai. Naysila. Apa? Masukin aku Jahwa. Sudah selesai ya, silakan boleh keluar. Virgin Live.